selamat datang di Virinimo Tarot Channel. Apa kabar, lovely? Semoga kamu sehat, bahagia, berkah, dan banyak rezeki ya. Kalaupun merasa enggak, aku doakan semoga semuanya membaik untukmu. Semoga datang pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu cinta untukmu ya. Ini adalah temanya tentang kamu tuh ditakdirkan nanti ke depan seperti apa sih? Seperti apa kehidupanmu yang emang ditakdirkan untukmu? Ya, seperti itu. Ada 3 file nih, lovelies ya. Kamu bisa pilih dari ilustrasinya ya. 1, 2, 3. Karena ini adalah general reading, jadi kamu boleh pilih lebih dari 1 ya. Dan aku ingatkan tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Pastinya kalau mau lebih detail itu disarankan ke personal reading, di mana nomornya ada di lewat-lewat deh nomornya ya. Dan aku ingatkan personal readingnya dari tahun lalu segitu-gitu aja ya. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini dan mendengarkan ya suaranya, itu diserahkan kembali semua kepadamu. Tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun ya, oke? Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih oracle ini ya. Nah, aku udah layout semua, udah aku buka semua, jadi nanti pembahasannya langsung aja, nggak satu-satu ya, lovelies. Nah, ini adalah tentang nanti kehidupanmu itu ditakdirkannya seperti apa sih? Seperti itu ya. Nah, di sini aku lihat ya, sebelum aku membahas nanti takdirmu seperti apa sih, pokoknya membahagiakan deh ya. Nah, aku akan bahas langkahmu menuju ke arah sana ya. Karena di sini aku lihat ada suatu fondasi ya, kalau bangunan tuh kan harus kokoh ya. Nah, ada Beaver Spirit, lay a solid foundation. Ada suatu fondasi ya, kalau orang Indonesia tuh suatu fondasi yang emang harus kamu bangun kokoh ya. Nah, kekokohan ini pastinya itu kamu ditempa sama semesta berdarah-darah, nangis-nangis ya, kecewa, galau, apapun itu pernah kamu laluin untuk mendapatkan nanti kamu energi kebahagiaanmu itu dan cintamu itu ya. Nanti aku bahas belakangan. Nah, dalam menuju pencapaian bahagia dan cintamu itu ya, si pondasi ini mang dikokohin banget ya. Coba kamu lihat ya, kalau kamu melewati suatu lahan konstruksi, apabila akan dibangun suatu apartemen kan itu lantainya sampai puluhan ya. Pastinya itu pondasinya kencang banget. Beda dengan kalau kita buat rumah biasa. Nah, rumahmu semakin, maksud aku, kehidupanmu nanti kebahagiaannya semakin tinggi, cintanya semakin tinggi levelnya, itu pastinya harus dikuatin. Nah, makanya kalau yang berdarah-darahnya sering, nangis-nangis sering, mudah-mudahan level kebahagiaanmu itu tinggi banget ya. Nah, pastinya di sini kamu pernah dilanda suatu ketakutan ya, kekhawatiran deh, kegalauan, ke depan kamu seperti apa sih? Kok cinta gagal misalnya ya, kok di bisnis juga gagal, atau kamu di salah satu. Dan ada kemungkinan juga pernah gagal di karir, atau ditikam dari belakang ya, atau dicinta kamu dihianatin, seperti itu. Nah, ini semua semesta itu menggerakkan roda kehidupanmu menuju suatu keseimbangan. Karena di depan tuh ada kebahagiaan, ada cinta ya, tapi kamu dikuatin dulu nih, digerakkan oleh semesta ya, seperti digambarkan movement into balance. Harus dibalance dulu, karena kalau tingkat kebahagiaannya itu tinggi banget sampai berapa story gitu ya, sampai berapa tingkat gitu ya, kalau diistilahkan bangunan, itu kamu harus kuat, kalau enggak runtuh men ya, dibangun lagi dari awal. Nah, itulah yang terjadi, makanya ada tower moment ya, seperti itu. Kamu bikin gedung tinggi, kamu kalau belum kuat ada tower moment. Itu juga yang terjadi di hidup aku ya, secara pribadi ini juga paling aku pilih ya. Karena ke depan kamu tuh kayak mungkin kamu dulu cita-cita ya, cukup deh rumah 2 bangunan, 2 tingkat maksud aku ya. Cukup deh rumah 2 tingkat aja. Tapi ternyata enggak, semesta itu menginginkan rumahmu ini sampai bertingkat-tingkat, mungkin ada yang puluhan tingkatnya ya. Karena ada suatu pembaharuan, banyak pembaharuan di hidupmu ya. Misalnya kamu kalau di karir ya, atau di bisnis, kamu coba A, gagal, runtuh, kamu bangun lagi B, runtuh lagi. Begitu juga di cinta ya, kamu punya relationship dengan si A,
sudah menuju keselarasan atau menuju satu langkah lebih maju, gagal. Kamu dikuatin tetap ya. Apapun itu yang terjadi di hidupmu semua menuju suatu pergerakan untuk ngebalancing kamu ya, untuk menyeimbangkan kamu ya. Karena kamu tetap harus mengambil satu risiko ya. Take a risk, venture forward. Apapun itu kamu serahkan saja kepada semesta. Kemudian kamu, karena semesta ini menjanjikan sesuatu yang awesome, amazing ya, keren, membahagiakan, pokoknya bersinar di depan ya. Aku sampai kehabisan kata-kata ya. Nah, take a risk, venture forward ya, great adventure ahead. Jadi kamu akan ada suatu, kamu tuh hidupnya nanti kayak seperti semacam petualangan ya, petualangan gitu loh. Kadang-kadang kamu tersesat, jatuh, berdarah-darah ya, tapi ke depan indah banget. Bisa saja kayak diibaratkan naik gunung ya, capek, kepanasan, haus, lapar, tapi setelah berada di puncak kamu mendapat reward, hadiah pemandangan yang indah banget ya, picture rescue ya, beautiful ya, beyond beautiful gitu ya. Nah seperti itu lovelies, oke. Dan tadi aku sebutkan tentang pembaharuan, dan emang banyak pembaharuan hidupmu ya, seperti digambarkan rebirth and new beginnings ini. New beginnings are often disguised as painful ending. Banyak painfulnya kamu ya, tapi nggak usah khawatir karena ke depan kamu ditakdirkan jadi The Empress. The Empress ini ratunya ratu. Kamu berkedudukan tinggi, makanya banyak pembaharuan hidupmu. Karena bangunan yang kamu bangun ini di cinta, di karir, di bisnis nggak sesuai dengan apa yang semesta sediakan untukmu. Ya, great adventure man, ya seperti itu. Nah, ini selaras ya, cocok dengan yang tarotnya. Aku lihat ya, banyak beban hidupmu ya. Tapi seperti digambarkan di tarot ini, di beban hidupmu ini masih tetap tumbuh pohon ya, dan ada death ya di sini. Death ini adalah ending, merely just a new beginning ya, seperti juga digambarkan rebirth ini ya, banyak keselarasan di sini aku lihat ya. Dan emang kamu ya kalau ditimpa banyak kemalangan atau kegagalan di bidang apapun, di cinta maupun di bisnis atau di karir, ada pengkhianatan dan lain-lain ya, kamu punya energi skeptis seperti digambarkan Four of Cups ya. Kamu jadi skeptis gitu menghadapi kehidupan ya, walaupun sebenarnya bisa saja di proses healingmu akhirnya kamu menuju ke suatu keseimbangan ya, menuju ke suatu kesadaran bahwa apapun itu semesta itu menjadikan semuanya untukmu ya. Nantinya ada reward di belakang ya, seperti itu. Aku lihat sih kamu di sini banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah, di sini juga aku lihat ya, ke depan sepertinya kamu ditakdirkan dengan seseorang yang emang ditakdirkan untukmu ya, seperti Knight of Cups ini. Kamu ditakdirkan untuk menikmati hidup yang selama ini kamu jalani. Ada kecewanya, ada sakit hatinya, nanti seperti terobati gitu loh ya. Aduh, mudah-mudahan amin diklaim. Jadi aku juga klaim energi ini ya. Amin ya Allah ya, nanti dimanifestasiin nanti malam, diafirmasi lagi ya. Kamu ditakdirkan untuk bersama seseorang yang ditakdirkan untukmu. Kalau si dia belum datang, he or she will come to you. Bisa saja on the way to you ya, seperti itu. Kamu akan nyaman dengan hidupmu, kamu akan bersyukur dengan apa yang telah kamu lalui. Jadi nanti tuh ketika kamu berada di energi di Empress ini, di belakang tuh kamu hanya lihat, oh aduh ternyata aku mengalami hidup semacam itu ya untukku. Ternyata kamu diberkahi perjalanan hidup yang seperti great adventure ini. Banyak jalan ceritanya, banyak jalan yang berliku-liku, sehingga aku rasa kehidupanmu ini nanti ya, di great adventure ini, karena kamu energinya di Empress di depan, itu juga kamu bisa menularkan wisdom, pelajaran, anugerah yang telah kamu dapat ke orang-orang terdekat kamu gitu loh. Pile 1, aku doakan terbaik untukmu ya. Pastinya kalau masih berada di energi lay a solid foundation seperti before spirit ini atau fear, ini kamu harus bersabar karena ada suatu pergerakan semesta di mana kamu menuju suatu energi pembaharuan ya. Apapun itu yang kamu jalani adalah suatu great adventure ya. Makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.
Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle yang ilustrasinya ungu ya. Nah, kita lihat ya Pal 2, ini adalah tentang takdir kehidupanmu nanti. Kita intip ya, seperti itu. Nah, di sini sih aku lihat takdirmu itu sesuatu yang ditujukan emang untukmu ya. Jadi apa? Nah, kebanyakan yang pilih Pal 2 ini, kamu tuh jadi seorang pemimpin seperti digambarkan the wise leader. You are a beacon for others. Ya, jadi kamu tuh kayak eh panutan. Jadi kayak panutan. Bisa juga diartikan kalau kamu jadi leader, jadi pemimpin, kamu harus punya suatu energi di mana kamu menjadi panutan ya. Kamu harus punya wisdom atau kebijakan-kebijakan yang udah kamu ambil pastinya lewat pengalaman dari perjalanan hidupmu. Banyak wisdom udah kamu pungut tuh di sepanjang perjalanan hidupmu. Aku lihat ya seperti itu, seperti itu. Nah, ini sinkron sekali, selaras sekali dengan destiny dan ada the judgment ya, seperti itu. Karena aku lihatnya di sini apa? Kamu tuh emang udah terlahir, emang udah ditujukan semesta ya, dilahirkan untuk jadi seorang pemimpin seperti juga digambarkan Queen of Coins ya. Nah, di sini aku lihat ada suatu pertumbuhan nih di perjalanan hidupmu. Dari Knight of Coins jadi Queen of Coin ya. Dari seorang perwira lah ceritanya jadi ratu men ya, jadi ratu gitu ya. Di sini aku lihat meskipun kamu di tempatnya kencang sama semesta ya, karena pastinya kalau jadi seorang pemimpin, apalagi pemimpinnya di sini kalau aku lihat sih lebih banyak di spiritualnya, lebih banyak di jiwanya, bukan berarti mimpin suatu peperangan misalnya, tapi lebih ke spiritual aku lihat ya, seperti itu. Nah, di Camellia ini ada deskripsinya yang mengatakan it is not the star to hold our destiny but in ourselves tuh kan. Emang kamunya dibentuk nih oleh semesta. Pasnya di belakang aku lihat seperti digambarkan Two of Coin ini ya. Ini kenceng banget dimana aku rasa banyak banget tanggung jawab, beban di pundakmu. Jadi kamu tuh kayak nggak bisa milih. Banyak terjadi di kehidupanmu, kamu nggak bisa milih. Misalnya ada sesuatu terjadi nih, kalau kamu ingin ringan hidupmu, kamu hanya bisa milih satu atau dua. Tapi kamu harus menanggung semua ada di pundakmu, ada di jalan hidupmu. Seperti itu ya. Nah, di sini juga aku lihat ya, kamu tuh ditakdirkan ya untuk punya seorang di hidupmu. Yang pastinya di sini aku lihat seseorang ini selaras dan emang ditakdirkan untukmu ya. Nah, selain itu juga ya, di perjalanan hidupmu itu kamu dipertemukan dengan teman-teman sejiwa ya, seperti relationship ini, you are attracted to those people who serve your higher good. Bisa saja dalam perjalanan hidupmu ini ya, aku sih merasa aja nih kamu pernah ketemu seseorang yang berkhianat. Kamu sudah berbuat baik, sudah memberikan semuanya kepada siapapun itu yang datang kepadamu, tapi sebagian dari mereka itu berkhianat ya. Tapi ke depan kamu dikerucutkan, kamu akan berada di suatu circle di mana orang tersebut emang membantumu untuk menjadi wise leader, untuk your higher good ya, untuk keperluan perkembangan spiritualmu, perkembangan misi jiwamu, aku rasa ya di situ. Karena di sini ada love is all around, nightingale spirit ya. Relationship juga tentang cinta, tentang kasih sayang. Berarti di sini aku sih merasa ya, untuk yang pilih Pile 3 ini, kamu tuh ditempa di berbagai sisi hidupmu, bisa di bisnis, di karir, di cinta, di mana kamu pernah dihianati, pernah kencang banget ya. Tapi justru di sini kamu ditempa untuk mencintai siapapun yang datang kepadamu, untuk mencintai musuhmu, juga untuk mencintai seseorang yang pernah berkhianat men sama kamu ya. Aku sih merasa begitu ya, karena di sini kamu energinya banyak tanah Virgo, Taurus, Capricorn ya, koin ya. Virgo, Taurus, Capricorn ini kan orangnya yang lebih membumi gitu ya, lebih mengakar ya. Jadi semakin kamu ditempa kehidupan, semakin kamu dihianati, kamu semakin mengakar, kamu semakin kuat, cinta kamu semakin dalam ya. Mungkin saja di sini banyak zodiak yang lain, tapi aku rasa energinya lebih ke tanah gitu loh ya, lovelies. Dan
aku lihat juga ada di omen ini ya, dimana aku rasa di omen ini ya, sebenarnya kamu tuh bisa saja nggak tahu kalau kamu terlahir sebenarnya untuk jadi pemimpin. Bisa saja di belakang hari jauh sebelum ini itu kamu merasa, ah gua mah ngikut-ngikut aja kok, kayak gitu ya. Tapi pastinya kamu ada suatu pertanda ya, banyak pertanda-tanda datang kepadamu seperti digambar di Omens ini ya, pertanda bahwa kamu sebenarnya seorang pemimpin. Bisa saja dalam suatu hal ada apapun, tahu-tahu kamu yang tampil duluan. Kamu yang tampil duluan kalau menolong sesuatu. Kamu tampil duluan kalau ada sesuatu terjadi di keluargamu. Walaupun sebenarnya pernah juga kamu dihianati orang tersebut. Gitu loh lovelies. Nah, aku lihat apa sih takdir untukmu ke depan ya. Kamu diberkahi materi. Materi yang berkecukupan. Aku lihat ya, seperti digambarkan di sini tentang all coins ya. Ada nine of coins. Jadi kamu diberkahi suatu kelimpahan materi di mana kamu nggak bakal kekurangan. Amin ya robbal alamin, amin 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 ya. Beban itu masih ada aku rasa ya, sampai nanti kamu menjadi energy wise leader, tapi nanti kamu banyak bantuan di mana kamu ada banyak teman sejiwa yang membantumu ya. Bisa juga ada pasanganmu di depan yang ditakdirkan juga untuk mendampingi kamu ya, karena di sini ada Knight of Coins juga ada Queen of Coins ya, seperti itu. Nah, the Judgment ini ada monyet ya kalau aku pakai deck ini, dan ada the Lotus. Lotus itu tumbuh dari lumpur, tapi dia tumbuh jadi bunga yang indah banget ya. Coba kamu kapan-kapan lihat bunga lotus atau kamu cari aja di Google. Indah banget men, dan kegunaan lotus itu banyak banget, dari bijinya, daunnya, ya banyak khasiat. Dia tumbuh dari lumpur, berarti bisa saja kamu emang sepertinya tidak dilahirkan untuk jadi wise leader. Ya bisa saja kamu terlahir misalnya di keluarga yang biasa aja, pendidikan juga biasa aja, tapi kamu di ke depan bangkit men. Nah mudah-mudahan sih kamu nanti jadi pemimpin negara ini atau di lingkungan manapun, seenggaknya jadi leader untuk dirimu dan leader untuk orang terdekatmu, di mana kamu membawa kebajikan, di mana kamu membawa kejujuran, di mana kamu membawa kebenaran, di mana sekarang banyak orang yang kayak apa ya, mengklamu fase kebenaran itu kayak dibungkus oleh sesuatu sehingga jadi benar gitu, padahal nggak benar ya. Nah mudah-mudahan kamu tampil membuka semua tirai itu untuk suatu kebenaran, untuk suatu cahaya, bahwa cahaya yang benar itu adalah cahaya cinta, cahaya kebenaran, cahaya kejujuran, cahaya cinta ya. Seperti itu loh pile 2. Dan aku lihat yang gak usah khawatir, kalau di urusan love aku rasa kamu ditakdirkan bersama seseorang aja ya, seseorang yang emang ditakdirkan untukmu, selaras kamu ya. Energinya bisa soulmate, bisa twin flame aku merasa ya. Dan aku rasa juga ke depan kamu ada suatu kedekatan dengan orang terdekatmu ya. Bisa dengan nanti kamu ada anak, ada suami, ada istri, orang-orang terdekatmu juga yang mendukung kamu, sehingga kamu diberkahi suatu jiwa yang kuat, suatu spiritual yang kuat banget. Walaupun di sini kamu ada omennya itu ada spiritual awakening yang pasti menyakitkan ya, ada spiritual growth yang pastinya juga nggak mudah gitu ya. Pastinya dalam perjalananmu menuju ke sana itu kamu seperti tertatih-tatih lah. Tapi nggak usah khawatir, bagi kamu yang masih tumbuh ke arah the wise leader, cinta ada di sekitarmu. Pastinya kalau kamu nggak merasa cinta dari semesta, cinta dari ilahi, itu ada. Pastinya juga ada cinta dari orang tua, kalau kamu masih ada orang tua, cinta dari pasangan kalau dia ada di sampingmu ya. Dan cinta itu akan datang ya, dan kamu akan merasakan cinta, karena cinta, love is all around. Jadi di sini aku rasa lebih ke, bisa saja kamu merasa nggak ada cinta, kamu kayak ditinggalkan sendirian, kamu ditimpa kenceng banget, karena kamu nanti jadi leader man. Dan nggak usah khawatir, love is all around ya, ada relationship juga aku lihat. Dan takdirmu ini sepertinya kamu ditetapkan sudah ya dari lahir untuk menjadi wise leader. Makasih banyak loh Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes ya. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih ilustrasi oracle yang ungu ini ya. Nah ini aku udah tebarkan semua ya, udah aku layout semua, jadi aku bahas langsung aja ya, karena ini adalah tentang seperti apa sih takdir yang kamu dapatkan ya, semesta ini menakdirkan kamu seperti apa sih ke depan ya. Oke. Nah sebelum ke sana aku melihat
apa yang terjadi sekarang ya, menuju ke arah sana, menggapai cintamu, menggapai bahagiamu, menggapai takdirmu ya. Jadi sini aku lihat ya, ada sesuatu yang terjadi di hidupmu nih ya, seperti digambarkan 4 pedang dan 5 pedang ya. Sesuatu yang harus kamu melepaskan, ada letting go. Sesuatu harus dilepaskan, harus kamu tutup, karena dengan menutup satu pintu akan terbuka pintu lain. Menutup satu cakrawala lama akan membuka cakrawala baru, di mana kamu justru disitulah ada kesempatan untuk menggapai cinta dan bahagiamu ya lovelies. Dan kamu juga harus percaya kepada semesta, kepada ilahi ya, bahwa kamu harus menerima keadaan tersebut. Pastinya kamu harus ikutin intuisimu ya. You accept that your inner voice will always guide you correctly ya. Harus mendengarkan intuisimu. Pastinya apapun yang terjadi di sini, ada yang harus kamu lepaskan, itu justru untuk menguatkan intuisi kamu, untuk menguatkan logikamu, untuk menguatkan spiritualitas kamu ya, seperti itu. Sepertinya sih aku merasa untuk yang pilih PAL 3 ini, kamu merasa seperti masa depanmu ini masih misteri ya. Life is a mystery man, betul juga ya. Jadi masih misteri nih, kamu nggak tahu ujungnya tuh kehidupanmu seperti apa sih. Walaupun sebenarnya semesta itu dibuat seperti itu ya kehidupanmu, karena akan ada suatu transformasi ya. A fresh new way of living emerge, seperti juga digambarkan 3 tongkat. Kamu naik nih setelah kamu merasa di sini nggak ada kepastian ya, tapi pastinya kepastian itu atau pencerahan itu akan datang kepadamu ketika kamu letting go, ketika kamu menutup pintu masa lalu, ketika energi 4 pedang ini dan 5 pedang ini kamu tutup ya, ketika kamu berkontemplasi dan healing dan melepaskan masa lalu dan kamu mengambil hikmahnya ya, seperti digambarkan di High Priestess ini, kamu udah nyantai mengambil hikmah dari apapun yang terjadi di belakang. The High Priestess ini juga kamu menjadi seseorang yang tangguh, spiritual. Ada spiritual awakening di belakang, ada pertemuan spiritualnya terus terjadi di hadapanmu, dan apa yang harus kamu lalui ini karena kamu ditakdirkan untuk punya koneksi dengan semesta, seperti digambarkan the star ya. Karena di Tree of One-nya juga ini kamu kayak naik ke atas gitu loh, kayak meraih bintang ya. Kamu akan terkoneksi dengan semesta. Sepertinya sih di sini aku lihat ada life is mystery. The star-nya ini juga sepertinya ke depan itu kamu akan punya petunjuk untuk apapun yang kamu lakukan. Aku rasa ya untuk yang pilih PAL 3 ini, jalan hidupmu akan jauh belok gitu loh, tapi ke arah yang lebih baik ya, karena ada choices, knowledge, and illumination. Ya aku sih di sini lebih ke arah spiritual, lebih ke arah dimana ada suatu pengetahuan atau knowledge ya dari semesta. Knowledge yang tidak diajarkan di sekolah, di university, tapi diajarkan kehidupan men. Jadi kamu mendapatkan suatu diploma kencang banget, hebat banget di kehidupan. Pastinya di sini yang harus kamu lepaskan tuh yang menyakitkan, yang pernah dihianati, yang pernah ada tangis, ada broken hearted gitu loh aku rasanya. Dan kamu harus menerima itu karena kamu ke depan akan membuka pintu misteri hidupmu ini ya. A new way of living emerge, satu cara kehidupan cakrawala baru kamu tuh terungkap. Kamu akan terkoneksi dengan semesta. Bisa saja di sini ya misi jiwamu itu untuk nolong orang-orang yang juga pernah punya cerita sama denganmu. Bisa saja kamu jadi healer, jadi counselor, atau jadi apapun yang tujuan utamanya itu adalah untuk menolong orang-orang sekitarmu. Aku rasa bisa saja kamu berkarir sebagai seorang misalnya programmer ya, arsitek atau apapun itu, tapi kamu ada misi jiwa tertentu di mana kamu menolong orang-orang yang pernah punya pengalaman sama denganmu ya, seperti itu lovelies. Aku belum lihat di sini, kalau di PAL yang lain aku lihat ada kehidupan pribadimu ke arah cinta itu terlihat, kalau di sini belum. Coba aku buka klarifikasi ya lovelies, karena di sini aku lihat ada suatu pembelokan semesta ke arah yang lebih baik, di mana kamu bisa lebih menyelaraskan kehidupanmu ya, dimana kamu sepertinya sudah terkoneksi gitu loh sama semesta ya, sama ilahi, dimana kamu kencang nih di belakang ya. Aku rasa ada sesuatu terjadi yang membuatmu kayaknya kecewa gitu loh, kayak gitu, dan kamu merasa nggak jelas nih ke depan seperti apa ya, tapi wala ternyata setelah pintu itu terbuka ya kamu kaget sendiri, dan pasti kamu ke depan malah melihat ke belakang gitu, oh ternyata itulah yang harus terjadi, sehingga kamu berada di posisi nanti ke depan seperti apa ya, seperti itu. Bentar ya,
ternyata terbalik. Aku akan buka untuk kehidupan cintamu seperti apa takdirnya ya. Kalau takdir sih aku lihat di sini ya, you help others people lah gitulah, seperti itu ya. Kamu punya suatu kehidupan di mana spiritual kamu berubah ya, menguat dengan cepat seperti itu ya. Ada di golden mirror di sini, sepertinya aku rasa sih di sini pernah ada suatu relationship yang gagal atau luruh ya, tapi itu adalah di mana kamu sepertinya membuat suatu keputusan sehingga meninggalkan relationship tersebut, tapi ini ada sepertinya aku rasa lebih ke arah transformasi kamu ya gitu. Sebentar ya, aku belum lihat ke arah ininya, ke arah kamunya kalau relationship seperti apa gitu loh. Oke, ada engagement ring, ada date ya. Oke. Nah, bisa juga aku rasa di sini kan ada letting go ya. Aku jadi ngerti sekarang. Makanya di sini tadi ada letting go, itu kamu harus melepaskan energi negatif ya. Seseorang yang pernah toksik di hidupmu, seseorang yang tidak membuatmu, yang tidak selaras untuk misimu ke depan ya. Aku rasa sih ya kamu harus segera mengambil keputusan. Tapi sebelum itu kamu berkontemplasi, karena ke depan kamu berpotensi ketemu seseorang yang punya komitmen, yang berniat berkomitmen serius denganmu ya. Pasti yang ngedet dulu, ada suatu partnership, berarti ke depan kamu juga ditakdirkan untuk hidup bersama seseorang yang emang ditakdirkan untukmu, membantumu, untuk mendampingimu, untuk membantu orang-orang yang punya masalah yang dulu pernah kamu punya ya. Pal 3, kamu punya energi di sini dominannya ya, itu di Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Mungkin juga ada yang lain, tapi di sini aku lihat lebih ke energinya ya. Makasih banyak ya Pal 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.